Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita mulai dari Bro Lo Songmeng ya, menyimak terima kasih. Sama-sama Bro ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan salam untuk keluarga di rumah. Dari Sis Penny Justika ya, Feren sudah dimulai bagus. Semoga Senin lanjut naiknya ya. Makasih sehat selalu. Amin, amin ya. Makasih ya Bro, Sis ya. Makasih ya Sis untuk komentarnya. Dari Rumah Lirik Lagu 7855. Setiap video saya cuma tunggu nama Bro Losong. Luar biasa ini Bro Rumah Kerikil. Kan kalau Bro Rumah Kerikil mah yang dibahas emitennya ya. Jadi nggak saya sebut ya. Kadang-kadang kalau yang nggak disebut tiba-tiba dikasih tanah lot, berarti sudah masuk ke watchlist ya. Jadi nggak disebut. Kalau yang menyapa buat teman-teman semua ya Bro Longsomen luar biasa kan selalu hadir terus ya. Makasih nih Rumah Kerikil. Saya jadi punya hiburan tersendiri kalau membaca komentar itu ya. Makasih Bro, saya suka. Saya terhibur sekali benar luar biasa memang komentar-komentar dari update saham ID ya. Salam untuk keluarga di rumah ya Bro ya. Terus dari Bro Iwan nih ya. Terima kasih atas pencerahannya biar menjadi amal jariah tetap semangat. Amin amin amin. Semoga teman-teman ya sayang, kenapa sayang? Tunggu sebentar ya. Ya, kita lanjut lagi, pencerahan. Terima kasih Bro Iwan ya, salam tertukar di rumah, terima kasih atas doanya. Dan ini fundamental Jati bagus nggak? Jati sudah ini teman-teman ya, kalau Jati kalau teman perlihatkan Jati ya, jadi pesta sudah apa namanya, sudah berakhir belum ya? Kita cek deh Jati ini posisi sudah di atas sebelumnya. Iya, pesta sudah berakhir ya teman-teman ya, walaupun mau naik ke atas ya, yang ke 229 tinggal dikit lagi teman-teman di sini, 191 ya ini sudah mahal. Secara fundamental ya tahu sendirilah teman ini milik 60 berarti milik daripada apa namanya, milik, bandar teman-teman ya kalau Jati itu. Jadi kalau Jati lebih baik nanti teman-teman tunggu di bawah aja karena ini emiten yang, dulunya itu di-up dikit dari 136 ke angka 230 dilongsorkan sampai ke harga gocap dan yang nyangkut-nyangkut di harga gocap, terus yang nyangkut-nyangkut di harga tengahnya itu sudah kejemput semua. Ini pestanya sudah berakhir teman-teman kalau Jati itu ya. Jadi teman-teman lebih baik cari lagi yang lain, kalau mau nunggu Jati nanti tunggu aja di bawah teman-teman, karena dulu aja teman kita aja nungguin dari tahun 2023, hampir 1, 2 tahunan teman-teman ya, baru di-up-nya tahun 2025. Ya seperti itu teman-teman ya. Harap teman-teman periksa fundamental, kalau untuk fundamental ini kurang baik teman-teman ya. Karena berdasarkan, LK-nya pun memang sini sih Q1-nya bagus gitu teman-teman ya, meningkat juga gitu kan. Cuman kalau lihat perhatikan dari PE rasionya ini milik, bandar teman-teman. Jadi nanti emiten-emiten yang di 50 harga itu suatu saat akan ke 50 kembali teman-teman ya. Kecuali kalau ada yang namanya, perebutan kekuasaan atau yang namanya apa namanya, nanti diakuisisi teman-teman. Nah biasanya itu, memberikan dampak yang lebih baik kalau memang perusahaan yang mengakuisisinya bagus teman-teman, dan banjarnya biasanya, beralih teman-teman ya. Oke teman-teman untuk Jati seperti itu ya. Jadi lebih baik teman-teman, ngambil aja yang lain dulu, karena Jati ini posisinya sudah mendekati harga over, sudah di harga mahalnya, atau mungkin yang kalau teman-teman yang lain sudah pesta teman-teman ya. Oke, jadi pesta sudah berakhir teman-teman ya, tinggal dikit lagi soalnya untuk Jati ya. Oke, dari History Ojo ya, nyimak terima kasih dapat ilmu baru, amin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, Bro History Ojo ya. Dari Bro History Ojo juga terima kasih, semoga berkah dan sehat, amin amin ya. Makasih ya Bro ya. Dari Rudy 8542 yang enak aja capek. Tuh kan, saya suka punya hiburan teman-teman kalau di kolom komentar itu ya. Terus ya yang terhormat Bapak Aktono ya, Bapak Antono ya, tolong bahas BSML update terbarunya apakah sudah boleh masuk atau tidak, nanti kita bahas. Dari Sis Christina ya, film nyangkut di angka 2835. Nah, kita bahas juga ya untuk, film ya. Oke, mungkin teman-teman untuk apa ya, satu lagi deh, Bro Anugrah ya. Maaf kalau settingan pakai Android apakah bisa? Saya laptopnya tidak bisa nyambung ke ke USB ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman istilahnya ingin setting ya, udah saya jelaskan di sini juga ada setting buat, handphone teman-teman juga ada ya, Android juga ada,
Kalau teman-teman perhatikan nanti masuk aja ke playlist ya, seperti yang saya suka bilang, masuk ke playlist nanti cari cara, di sini ada cara nih, ya, nanti teman-teman cara setting untuk handphone sudah saya setting. Nah, teman-teman kalau mau masuk di laptop, masuknya dari web aja ya, jangan dari, aplikasinya, lebih baik dari web aja ya. Dari web aja nanti ya, teman-teman misalkan dari web, tinggal ketik aja titik-titik gitu kan, nanti enter tinggal masukin aja akunnya, nanti teman-teman cari di sini nih cara settingannya, bisa dari handphone ataupun dari web ataupun dari aplikasi semuanya bisa teman-teman, silahkan, sama teman-teman menunya ya, cuman beda tampilan aja. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya, kita langsung bahas untuk emiten teman-teman ya. Oke teman-teman, Jati nanti kita bahas Jati juga ya, kalau ada kesempatan saya kasih tulis dulu Jati di sini deh, ya, eee, buat update-annya aja. Baik, ke emiten selanjutnya ada PBRX ya, PBRX PBRX Pan Brother. Apakah menarik? Wah, ini Pan Brother FCA kelas 1 teman-teman ya, 25 FCA, kita cek untuk PBRX ya. Udah keluar nggak PBRX? Udah keluar belum ya PBRX itu? Masih pemantauan khusus. Saya teman-teman kalau FCA ya, lebih baik teman-teman nyari emiten yang normal aja deh, yang jualannya normal ya. Wah ini, PBRX luar biasa keuntungannya ya, 1,5 triliun bayangin ya teman-teman ya. Padahal kuartal satunya untuk revenue cuma 847. Nah dari mana tuh kelebihannya teman-teman ya? Jual aset teman-teman ya, atau jual yang lainnya ya. Kalau revenue aja 1,4 triliun aja, untungnya cuma 2 miliar ya. Ini, penjualan cuma 847 miliar teman-teman, tidak sampai 1 triliun, malah untungnya dapat 1,triliun. Nah biasanya itu, ganjil kan, berarti ada penjualan teman-teman ya. Dan equity-nya 2,4 triliun, lihat hutangnya 5,1. Aksi ini, si DER-nya itu 2 kali teman-teman ya. Nih, lihat DER-nya 2 kali kan. Bukan 2 kali nih, kuartalnya 2 kali tapi untuk, apa namanya, equity-nya 0,95 artinya, sudah mulai mendekati 1 kali gitu ya. Sorry, ini kan equity-nya 2,4 ini 5 berarti harusnya lebih teman-teman kalau equity 2,4 kan, harusnya 2 kali ini teman bener 2 kali ini, ya 2 kali nih. Dari itu 2 kali ya, jadi lebih daripada hutangnya itu, lebih daripada equity-nya. Nah itu hati-hati teman-teman ya. Kalau sudah mulai, DER-nya itu gede ya, ROE-nya minus masih minus. Jadi walaupun istilahnya sekarang kuartal 1,5 teman-teman triliun ya, secara keuangan, tapi dia diperoleh dari mana dulu gitu, bukan dari hasil penjualan. Berarti dari hang lain, bisa jadi jual aset itu teman-teman ya. Oke, untuk PBRX seperti itu ya, kalau menariknya kalau secara ini kalau dijual normal aja menarik teman-teman ya. Nah kita akan lihat dari, lukisan market maker. Secara LK betul kurang menarik, tapi kalau teman perhatikan di sini nih, jadi kita ngambil dari 2 sisi teman-teman ya, PBRX. Nah kita akan lihat di sini untuk PBRX ini. Nah ini kalau PBRX berdasarkan, data ya 13 kali masih fundamental sih teman-teman ini ya. Ini sempat, di 400 ya, over ya. Nah kalau sekarang itu kalau dia dijual normal mungkin menarik teman-teman, kalau kalau dijual di FCA ya hati-hati aja teman-teman ya. Tapi kalau berdasarkan, nah pungutan teman-teman keren ini pungutannya ya. Jadi bandar lokal sudah akumulasi kembali, dia keluar masuk tapi pemasukan lebih besar. Nah kita lihat Poren di sini teman, Poren, 16 Mei ya. Kita cek Poren 16 Mei, 16 Mei kita mudah-mudahan bagus nih. YU sudah mulai masuk, JPS ini broker bagus, tumben-tumben kan broker bagus masuk teman-teman nih. Biasanya kalau YP okelah teman-teman, kali kalau YU sama JP sudah masuk ini broker bagus. Jadi secara akumulasi ini broker bagus yang ngambil teman-teman ya. Saya pikir sih kalau sudah broker poren yang ngambil seperti ini bisa jadi ini bisa di-up ya, bisa jadi ya lepas daripada FCA-nya gitu. Sekarang aja tinggal setengahnya lagi kan kemarin, mencapai ke 26, nah sekarang di angka 24 kan. Kita lihat domestiknya
cuma domestiknya banyak SL, JP juga ada. Nah, jenis domestiknya itu ternyata diperhatikan teman-teman, smart money sudah mulai masuk tinggi ya. Jadi antara bandar foreign sama bandar, lokal sudah akumulasi foreign maaf siapa, si smart money pun sudah masuk, cuman sayang banget dia di FCA-nya aja targetnya ke harga 50 aja, 51, 50, 50 ya teman-teman ya. 51, 50 aja supaya diam aja di sini teman-teman, 51, 52 aja di sini, harga 50, 51 lah. Diam selama kurang lebih 3 bulan baru dia keluar dari FCA. Kalau si bandar lokal sama si foreign mungkin bisa memaaf harga dia. Kalau dia tidak cenderung lepas dari harga 50 pun berarti dia mau cenderung di harga jualan, di FCA aja gitu kan. Nah, seperti teman-teman ketahui, ya saham saham FCA cenderung hanya tos-tosan aja teman-teman, ketika taman pesan, pesan untuk beli pun, harus ngantri teman-teman ya, tidak bisa beli langsung, karena harus ngantri nanti kalau ada ke titik keseimbangan baru bisa kebeli. Begitupun jual teman-teman ya, ada saat titik keseimbangan jual seperti halnya ketika teman-teman masuk, ketika pas pembukaan market, nah seperti itulah teman-teman ya, tergantung daripada harga keseimbangannya aja gitu. Kalau banyak yang minta berarti kejual, kalau banyak yang ngejual berarti hanya terbatas aja gitu kan. Nah seperti itulah teman-teman ya. Jadi kalau saya kenapa saya tidak, pernah transaksi di FCA itu karena ya harganya begitu harus tos-tosan. Nah, saran dari saya itu kalau teman-teman suka dengan FCA ya teman-teman kalau pingin pasang jam, 10 mungkin jangan jam 10 teman-teman untuk dijual jam 11 aja. Nanti teman-teman pasang yang ya jam 10 pakai, timer ya. Jadi penjualan pembelian atau penjualan itu contohnya kan pas ini 10.001, nah teman-teman tinggal 10.001 aja dipasang aja langsung. Dipakai otomatis tapi ya. Nah, nanti dia akan, tergantung servernya tuh, kalau servernya sudah mulai bagus berarti, kita dapat antrian yang paling dulu. Tapi ya pasti yang paling bagus servernya adalah bandar teman-teman ya. Ya teman-teman, secara isian sudah mulai bagus, TA pun bagus, cuma sayang banget, ini posisinya FC aja sih teman-teman ya. Cuman ya ingatan dari saya, secara apa namanya, secara ini hutangnya sudah besar teman-teman. Itu PBRX. Lanjut, ada emiten apa lagi? Ada Nine, teman-teman, Nine. Ini Nine saya mau bikin, apa namanya, Nine itu kemarin itu, lupa mulu saya teman-teman ya. Nih apa, RI ya, Raik Isu ya. Ini posisi downtrend teman-teman ya, walaupun kemarin ada si, apa nama, si candle hijau ya, cenderung nyentuh teman-teman, tapi pembuangan semakin masif teman-teman ya. Perhatikan si Polen aja ngejual 2,4 miliar ya untuk net, sale-nya ya. Di sini YU yang ngeluar, si BK sih masuk teman cuma 50 juta aja. Nah juga meninggalkan jejak penurunan, ada gap kecil teman, sini ada gap kecil nih tuh ya. Ini juga belum bisa uptrend kenapa? Karena masih menyentuh, baru menyentuh aja, baru menyentuh, tanda kenaikan, bukan tanda kenaikan, menyentuh MA-nya aja teman-teman ya. Mungkin kalaupun mau naik mungkin bisa turun di level 127 ataupun di bawah ini teman-teman. Nah, di sini aja nih mungkin di angka 98 ya. Karena biasanya kalau emiten yang ada di downtrend itu tidak bisa melebihi tanda kenaikannya. Biasanya tanda kenaikan yang lebih atas sedikit mungkin di sini nih, atau enggak di sini tidak bisa melewatinya teman-teman ya. Nah cenderung si bandar foreign pun masih keluar, bandar lokal pun masih keluar. Artinya lagi ada pembuangan walaupun diambil sama si BK tapi si YU sama si JP lebih buangan lebih banyak gitu kan. Di sini dinominasi sama XL teman-teman untuk tanggal 28. Walaupun ada MG sama CP sama YB tapi di sini di apa namanya, di MA-nya masih posisi keluar kecuali kalau si Nine ini, posisi MA-nya di bawah candle teman-teman ya. Mungkin itu akan menjadi tanda kenaikan bisa ke level 127 tapi untuk, isiannya ternyata masih buangan. Apalagi mau Raigisu di harga bawah teman-teman, artinya di bawah harga sekarang ya biasanya kalau Raigisu suka mendekati harga Raigisunya, biasanya seperti itu. Nah kita lihat untuk Nine posisi sekarang di mana. Oh di MAPA. Nine. Nine, nah posisinya murah teman-teman, dia kan papan akselerasi teman-teman, Nine kan papan akselerasi kan? Apa sudah sekarang sudah berubah. Sebenarnya ada beberapa emiten yang sudah, berubah dari papan pengembangan jadi papan utama dan dari papan utama juga ada yang berubah ke papan pengembangan ya. Oke teman-teman, jadi si Nine itu, hati-hati aja teman-teman dalam posisi downtrend ya, lebih baik teman-teman nanti
walaupun sudah murah tapi lihat juga MA-nya, mungkin nanti ada kenaikan sementara, ketika MA 10 di bawah kadar menuju ke atas mungkin bisa ke level 129 ataupun di bawahnya bisa ke angka 111, mungkin seperti itu teman-teman ya. Tapi kecenderungan dari seorang Bana Lokal dan Forex cenderung jualan, apalagi mau raih isu di harga bawah. Kalau saya 37 perak deh teman-teman ya harga isunya harus saya yakinkan dulu teman-teman untuk, keluar beritanya dulu ya. Saya lagi nyari dulu teman-teman untuk beritanya. Oke, untuk Nine untuk update-an aja dulu ya. Dia posisi masih posisi buangan teman-teman ya. Lanjut ke emiten berikutnya ada Maksi ya, Maksi. Maxindo Karya Anugrah. Harga 50, Smart Money sudah mulai masuk teman-teman nih, ya. Nah, biasa kalau Smart Money sudah mulai masuk, suka ada di buka keran lagi ya. Bandar lokal cenderung jual tapi sedikit. Foreign sudah masuk tapi sedikit juga ya, cuma 3 juta doang. Tapi si foreign ternyata pelan-pelan ngambil, cuman ya ini jangan diandalkan foreign yang sekarang karena pengambilan tidak signifikan ya, cenderung hanya ngambil, keluar, ambil lagi, nanti istirahat lagi, ngambil lagi, istirahat lagi, cenderung nyicil seperti, retail teman-teman ya. Nah, kalau teman perhatikan ini di domestik untuk tengah sekarang itu masih ada si Aetos sama si YP ngambil juga tidak terlalu banyak ya. Tapi Smart Money per hari ini banyak teman-teman, jadi walaupun bukan dari kalangan bandar ternyata Smart Money ngambil, banyak di sini terdeteksi, cuman di sininya terdeteksi sedikit banget ya tanggal 28 ya. Cuma 15 sama 10 lot aja gitu kan. Tapi Smart Money biasanya kalau sudah, masuk teman-teman ya suka dibuka kerannya lah minimal teman-teman ya. Jadi kalau Maksi teman-teman, kalau Maksi itu teman-teman harus tahu ya prinsip dari seorang saham gocapan, dia akan, memberikan dampak psikologi buat teman-teman terutama, efeknya apa, efeknya itu teman-teman itu, kesel, kagak diangkat-angkat. Nah, itulah teman-teman yang menjadi kita kesel nih, emiten yang di-downtrend-kan. Nah, suatu saat dia, akan ke 91 targetnya nih, target utama 91 teman. Ini emiten yang di-downtrend-kan, artinya emiten yang dari awal tidak pernah menyentuh harga awal lagi. Ya kan biasanya emiten itu di-up, downtrend-kan, kalau sekarang dia di-downtrend-kan dulu, berarti dia, kecenderungan untuk di-up ke harga listingnya ada ya, kecenderungan ke situ. Minimal ke harga IPO teman-teman, minimal ke harga IPO. Minimalnya itu teman-teman ya. Ini juga sudah pas banget ya masuk ke FCA kan, tapi tidak jauh, tidak lama dia langsung keluar daripada FCA. Sekarang dijual di harga normal. Saya pikir sih kalau sudah harga normal sudah aman-aman aja ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman tinggal bersabarnya aja, target utama itu di angka 90 nih, target utama 91. Karena ini emiten yang dilongsorkan, udah saya kasih tahu nih. Emiten yang dilongsor, tinggal bersabar aja karena ini dari mulai tahun berapa nih? Tahun 2023, 23, 24, 25 ya, baru 2 tahun teman-teman ya. Ingat pegangan barang itu sampai 3 tahun teman, mudah-mudahan sih 3 tahun ini bisa di-up ya. Minimal ke harga tengah ataupun ke harga puncaknya saya pikir masih bisa kasih, soalnya, sudah mulai beberapa emiten sudah menjemput harga atapnya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk masih seperti itu ya. Jadi pungutan bandarnya masih cenderung belum ada pungutan daripada bandar lokal, bandar foreign cenderung dia nyicil ya. Tapi Smart Money sudah mulai bagus ya, terdeteksi walaupun sedikit tapi sudah terdeteksi ada Smart Money. Biasanya kalau Smart Money sudah mulai masuk, suka ada pembukaan kerannya teman-teman ya. Oke, lanjut ada WG. WG. WG masih dalam posisi uptrend karena baru menyentuh MA 20-nya. Nah, hati-hati dia kalau sudah melewati sini teman-teman ya. Ini, penurunan di sini nih. Area 63 itu area penurunan. Kalau masih mantul ataupun masih di sini diam, artinya masih aman. Tapi kalau sudah jebol, teman-teman bisa ke level, nih ada gap juga di angka 60. 60 jebol ya wassalam, bisa ke angka 55 lagi, downtrend lagi. Nanti kalau mau ngambil tunggu aja sampai MA 10-nya di bawah kanan menuju ke atas lagi. Ini belum stabil teman-teman, tunggu aja sampai betul-betul CMA 10-nya berada di ke bawah candle lagi ya. Ya ini harus di-up berarti kan, harus di-up dulu nih tanda kenaikan sudah dicapai dengan bagus ya, di sini tercapai, kita tuju tercapai dulu. Udah lama nih nggak dibahas nih begini. Tercapai. Tanggal berapa tercapai ini? Tanggal atas sedikit, 19 ya. Nah, ya kasih tahu dulu teman-teman ya. Biar nanti oh ini pernah dibahas gitu aja sebenarnya teman-teman, nggak ada kata-kata lain, sudah dibahas. Jadi saya punya sejarah gitu kan.
Oke, jadi setiap, emiten yang sudah masuk, teman-teman masuk ke targetnya, saya kasih tanda. Oke, target selanjutnya di angka 73 dan tanda kenaikan sudah disentuh di angka 70 ya. Posisi sekarang itu posisi lagi, belum stabil ya. Kenapa? Karena masih nyentuh MA 20-nya, ini juga sudah mulai bengkok. Makanya kalau dia terjun ke 63 hati-hati kalau tadi dipantulkan, dia cenderung akan ke bawah lagi. Pungutan Bandar Poren kemarin sudah mungut bagus ya di sini, malah keluar. Tapi si Poren itu sudah mungut, tapi, cenderung dia itu tidak terlalu banyak pengeluaran teman-teman, kemarin dia sudah ngambil dikit, keluar dikit ya. Ngambil dikit, keluar dikit, tapi kalau dihitung dari tanggal 8 April cenderung masih banyak pengambilannya. Lokal. Lokal ngambil ngambil ngambil, keluar, ngambil lagi, dikit, keluar. Mungkin tinggal seperempatnya kalau untuk lokal. Perhatikan di sini nih ya, hijau cuma hijau, dan ada pembuangan juga. Jadi artinya si Foren sama si lokal sebenarnya masih ada di atas, masih punya barangnya. Nah, kalau dia sideways jualan di sini berarti bagus, teman-teman tinggal tunggu aja pungutannya. Kalau pungutannya cenderung mau di up, biasanya ada pungutan lagi. Tapi kalau cenderung mau jualan di harga atas bagus juga. Kenapa? Berarti kan akan ada pergantian ataupun ya udahlah saya yang barang yang dibawa kita habisin dulu. Nanti setelah habis semua, nah kita akan ngambil baru lagi di sini. Maka kita akan lihat di sini apakah si foreign sama si barang lokal akan ngambil lagi atau dia cenderung hanya akan jualan dulu. Karena setiap emiten yang sudah naik terus koreksi itu bagus teman-teman, naik koreksi itu bagus. Satu biar tidak kena UMA, yang kedua bagi yang mau take profit silahkan take profit, bagi yang mau ngambil silahkan ngambil teman-teman ya. Nanti biasanya hitung-hitungan tuh si bandar, oh yang ngambil sekian, yang keluar sekian, oh masih bisa nih kalau di up gitu kan. Oh, masih cukup nih amunisinya. Nah, karena mereka juga kan butuh amunisi duit teman-teman ya. Satu untuk menjaga kiri, satu untuk jaga barang sebelah kanannya. Barang harus ada tersedia, duit pun harus tersedia. Wajar kalau mereka jual beli dulu gitu kan untuk mengumpulkan barang dulu. Nanti kalau sudah istilahnya ke atas lagi jual lagi yang bawah, yang tengahnya nanti dulu atas lagi jual lagi yang bawah. Seperti teman-teman ya. Nama juga pedagang teman-teman. Dia tidak pakai akun satu akun loh teman-teman kalau bandar itu ya. Pasti dia punya teman dan dia pakai beberapa akun. Nggak mungkin dia hanya punya satu akun. Walaupun contohnya satu akun, maaf, walaupun hanya satu broker, tapi akunnya berbeda-beda. Contohnya saya punya A gitu kan. A itu kan ABCD nih, punya broker ABCD atau AB gitu ya. AB itu kan ya punya bukan saya aja gitu kan, apalagi seorang bandar ya bisa nguasain. Jadi kalau cenderung dia masih bermain di angka 63 tidak kemana-mana dan cenderung ditahan juga di angka 66 berarti dia sideways. Kalau masih ada pembuangan berarti dia mau jualan di harga atas ini. Tapi kalau dia cenderung, waduh ini sudah banyak penumpang gelap nih pasti dihajar teman-teman ya. Pasti dihajar bisa ke bawahin. Nanti si bandar bisa memungut di bawah lagi karena kecenderungan bandar itu pingin barang murah teman pasti itu ya. Jadi baiknya seperti itu ya. Hati-hati aja ini sudah mulai melengkung. Makanya saya tahanan di sini aja. Ada PR-nya ya kerjakan, kalau PR-nya mengiyakan PR aja cenderung bagus, tapi kalau PR-nya sudah dikerjakan, tapi cenderung banyak penumpang gelap, pasti dibanting teman-teman. Karena di sini juga terlihat jelas si bandar lokal sama si foreign itu cenderung jualan ya, walaupun ada pembeliannya sedikit aja beberapa hari ini. Tapi kalau lihat dari awalnya, ternyata si bandar lokal dan foreign itu masih punya barang teman-teman ya. Uptrend masih uptrend teman-teman, posisinya masih uptrend, cuma tinggal ini jangan sampai lepas 63 aja. Oke, target di angka 90 yang terdekatnya, yang paling agak dekat dikit di angka 73 teman-teman, itu targetnya ya. Untuk si WG ini. Ada Maya teman-teman, Maya. WG mah sudah murah, lagi murah teman-teman ya. Karena sudah lepas daripada harga gocapnya. Murah dong, kalau di gocap murah dong. Murah banget teman-teman WG mah. Di angka 90 itu di harga murahnya teman-teman. Tinggal sabarnya aja. Maya posisi downtrend pas banget di tanda penurunannya. Hati-hati ya. Sebuah area sini bisa ke bawah, teman, bisa ke level angka 178 ya. Karena sini saya tidak punya tahanan lagi, sini aman, tinggal 178 aja. 178, 79 itu area penurunannya. Tapi di sini sudah ninggalin tanda-tanda kenaikan, teman-teman ya. Kalau yang baru mau ngambil tunggu dulu ya, tunggu dulu ya. Kenapa? Karena posisi MA masih berada di atas candlenya tanda kenaikan juga, teman-teman. Jadi 1194. Jadi kalau mau ngambil tunggu dulu, kemarin sudah menyentuh sama targetnya ya. Ternyata hanya terjatuh sama shadow aja gitu kan. Tunggu dulu mudah-mudahan ditahan di area 189. Kalau dia sudah cenderung MA 10-nya di bawah candle, nah bisa terus menuju ke atas sudah dipastikan dia mau naik kembali.
Karena posisinya sekarang itu posisi lagi downtrend dulu, ya. Awas hati-hati bisa ke angka 179. Ini pas banget di harga targetnya jadi belum saya hapus ya, di target penurunannya. Nah, ada tanda-tanda penurunan di angka 193, 194 dan ini targetnya di angka 199. Walaupun sudah tercapai dengan shadow tapi saya tidak akan hapus. Kenapa? Karena belum terlampaui sama sama body. Target selanjutnya apabila dia 199-nya tercapai, dia akan ke angka 214. Dia punya target penurunan di angka 170. Kita lihat Maya posisinya di mana. Ya kalau masih murah mah aman-aman aja teman-teman, santai-santai aja. Maya kecenderungan lagi dijual di harga murah bangetnya. Nah, harga murahnya aja di angka 100 ribuan, teman. Ini harga murahnya 1000-an loh, teman-teman ini. Ini harga murahnya 1000-an. Dia punya PE rasio 540 milik bandar. Dia belum pernah menyentuh harga over, suatu saat dia akan mencapai harga tertinggi baru. Nah, tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu, saya pikir sih bisa. Tapi kalau teman-teman pingin ke harga standarnya di mana? Ini harga standarnya teman-teman di angka 300-an dan yang pertamanya ada di angka 280-an. Teman, itu adalah target kenaikan yang standarnya teman-teman ya. Kalau sekarang posisinya masih posisi agak sedikit downtrend ya. Lebih baik teman-teman bersabar aja dulu untuk ngambilnya, tunggu betul-betul sampai si MA-nya itu berada di bawah candle untuk kembali lagi ke relnya. Karena si barang lokal lagi jualan nih, lagi jualan. Bahkan dari sebelah sini nih, mengambil dia jualan di sini nih. Dari mulai tanggal 16 Mei. Begitupun dengan Foreign ngambil di sini kan, nah, ngambil ternyata sudah ngebuang. Walaupun kalau kita lihat dari tanggal 19 Desember di sini nih, Foreign itu kan ngambil terus-terusan nih. Tapi ada pembuangan area sini terus ngambil lagi, ada pembuangan lagi. Saya pikir sih kalau ditahan makanya ditahan di area sini bagus nih teman-teman, tinggal tunggu dorongannya aja biar bisa melewati EMA 10-nya. Tinggal tunggu konfirmasi satu candle biar terlihat EMA 10-nya lagi menuju ke mana. Nah, itu mungkin teman-teman bisa masuk dari situ teman-teman ya. Smart money sudah ngumpul dengan baik. Nah, biasanya smart money sudah ngumpul, cuman bandar lokal bandar foreign belum ada isiannya. Tinggal tunggu aja bandar foreign dan bandar lokalnya isian. Nah, kalau sudah smart money ada, bandar foreign ada, bandar lokal ada, secara syarat harusnya di-up, apalagi ini sudah murah banget, ke harga murahnya aja 1.000, teman-teman, jangan ke harga 1.000, mungkin standarnya aja di angka 285, 295 juga masih baik, teman-teman. Makanya saya menargetkan ke angka 232 sama ke angka 278 itu sangat memungkinkan, ya. Ke 382 tunggu dulu sampai konfirmasi di sini aja ya, soalnya ini posisinya lagi posisi murah banget. Jadi ke harga 1.000 aja di harga murahnya di sini. 1.000 itu harga murahnya teman-teman ya untuk Maya ini. Oke mungkin seperti itu teman-teman ya. Kita lihat Maya udah fix ini milik Bandar ya. Soalnya angkanya itu 100 ke atas atau 50 ke atas untuk PE rasionya. Jadi kalau milik Bandar ya punya hukum kebebasan Bandar kan, saya mau ngejual dulu kayak gitu terserah saya gitu kan. Ya teman-teman, tunggu sampai benar-benar foreign akumulasi lagi ataupun bandar lokal akumulasi lagi karena smart money sudah mulai ngumpul. Kalau sudah mereka berkumpul bertiga ini syarat ketiga sudah terpenuhi, harusnya secara teori itu di-up teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita akan bahas lagi emiten teman-teman berikutnya. Sekian dan terima kasih, ciao.